akhirnya terbongkar. Senjata rahasia timnas Indonesia bikin John Hartman terdiam. Tom Haye pasang target wajib juara. Mes Hilgers malah diusir dari klub. Apa yang sedang terjadi di dalam skuad timnas Indonesia benar-benar membuat publik mulai percaya bahwa Garuda sedang memasuki era yang berbeda. Bahkan, sosok yang dikenal sangat disiplin dan tidak mudah memberikan pujian, John Hartman, sampai mengaku terkejut melihat perkembangan anak asuhnya. Bukan hanya kualitas permainan yang meningkat, tetapi kekompakan tim berkembang jauh lebih cepat dari yang ia bayangkan. Yang membuat suasana semakin panas, muncul satu nama yang diam-diam mulai mencuri perhatian selama pemusatan latihan. Pemain muda ini datang dengan semangat luar biasa, menunjukkan komitmen tinggi di setiap latihan, bahkan disebut-sebut berpotensi menjadi senjata baru timnas Indonesia di Piala AFF 2026. Namun tunggu dulu, di saat suasana timnas sedang penuh optimisme, kabar mengejutkan justru datang dari Eropa. Mes Hilgers dikabarkan semakin jauh dari FC Twente. Sang pelatih bahkan memberi isyarat bahwa hubungan keduanya sudah sulit diperbaiki. Benarkah ini menjadi pertanda Hilgers akan segera berganti klub? Ataukah masih ada kejutan lain yang belum terungkap? Belum selesai sampai di situ. Tom Haye juga mengirimkan pesan yang membuat seluruh rival Indonesia mulai waspada. Meski timnas Indonesia belum pernah mengangkat trofi Piala AFF, gelandang berpengalaman itu dengan tegas mengatakan bahwa target Garuda hanya satu, yaitu menjadi juara. Pernyataan itu langsung memancing perdebatan. Ada yang yakin Indonesia akhirnya mampu mengakhiri kutukan puluhan tahun. Namun ada juga yang menilai target tersebut terlalu berani. Lantas, apa sebenarnya yang membuat John Hartman begitu yakin dengan perkembangan timnas Indonesia? Siapa pemain yang mulai disebut sebagai senjata baru Garuda? Bagaimana kelanjutan drama Mes Hilgers di Eropa? Dan mampukah Tom Haye benar-benar membawa Indonesia mengangkat trofi Piala AFF untuk pertama kalinya dalam sejarah? Sebelum kita membahas semuanya, pastikan kalian sudah menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kabar terbaru seputar timnas Indonesia. Karena di channel ini, kami akan selalu menghadirkan update tercepat, fakta menarik, serta perkembangan terbaru skuad Garuda. Sekarang mari langsung kita bahas. Timnas Indonesia kini memasuki pekan terakhir pemusatan latihan di Bali sebelum bertolak ke Jakarta untuk menjalani tahap akhir persiapan menuju Piala AFF 2026. Fase ini menjadi momen paling krusial karena John Hartman akan segera menentukan siapa saja pemain yang layak masuk ke dalam skuad final. Persaingan di dalam tim berlangsung sangat ketat. Setiap pemain berusaha menunjukkan kemampuan terbaiknya demi mengamankan satu tempat di daftar 23 pemain pilihan sang pelatih. Sebelum keputusan akhir diumumkan, timnas Indonesia masih dijadwalkan menjalani laga uji coba tertutup melawan Bali United. Pertandingan tersebut bukan sekadar formalitas. John Hartman akan memanfaatkan laga ini untuk melihat sejauh mana perkembangan para pemain dalam menerapkan strategi yang telah dipersiapkan selama pemusatan latihan. Salah satu fokus terbesar tim pelatih adalah meningkatkan efektivitas penyelesaian akhir. Selama beberapa pertandingan terakhir, Garuda sebenarnya mampu menciptakan banyak peluang. Namun penyelesaian akhir yang kurang maksimal membuat Indonesia sering gagal mengubah dominasi permainan menjadi kemenangan meyakinkan. Karena itulah, hampir seluruh menu latihan beberapa hari terakhir diarahkan untuk meningkatkan ketajaman lini depan. Menariknya, di tengah latihan tersebut justru muncul perkembangan yang sama sekali tidak diperkirakan John Hartman. Ia mengaku sangat puas melihat perubahan yang terjadi di dalam tim. Menurutnya, kualitas individu para pemain memang sudah bagus. Namun yang paling mengejutkan adalah chemistry mereka berkembang jauh lebih cepat dari prediksi. Para pemain mulai memahami karakter satu sama lain. Komunikasi di lapangan semakin baik. Kepercayaan antar pemain juga terus meningkat. John Hartman bahkan mengatakan dirinya sangat menikmati proses yang sedang berlangsung. Ia melihat adanya jiwa kepemimpinan mulai muncul dari beberapa pemain senior. Sementara para pemain muda tidak ragu belajar dan menunjukkan semangat luar biasa. Situasi inilah yang membuat suasana di dalam skuad terasa sangat positif. Meski begitu, Hartman tetap memilih bersikap realistis. Ia tidak ingin para pemain terlalu cepat membicarakan peluang menjadi juara. Menurutnya, target terbesar saat ini adalah memastikan setiap hari tim mengalami peningkatan. Baginya, jika proses berjalan dengan benar, maka hasil akan mengikuti. Di sisi lain, perhatian publik juga tertuju kepada Mes Hilgers. Bek andalan timnas Indonesia itu kembali menjadi sorotan setelah situasinya bersama FC Twente semakin memanas. Pelatih FC Twente mengakui bahwa dirinya sudah cukup lama tidak bertemu maupun berbicara dengan Hilgers. Ia juga memberi sinyal bahwa peluang sang pemain kembali ke dalam skuad utama semakin kecil. Pernyataan tersebut langsung memunculkan dugaan bahwa Hilgers akan segera membuka lembaran baru bersama klub lain. Meski belum ada kepastian mengenai masa depannya, kualitas Hilgers diakini masih menjadi daya tarik bagi sejumlah klub Eropa. Sementara drama itu berlangsung,
Tom Haye justru menunjukkan keyakinan tinggi terhadap peluang timnas Indonesia di Piala AFF. Ia mengakui Indonesia memiliki sejarah panjang yang belum pernah berhasil menjadi juara. Namun menurutnya, sejarah tidak akan pernah berubah jika para pemain sendiri takut bermimpi besar. Karena itu, Tom Haye menegaskan bahwa target timnas Indonesia sangat jelas. Bukan sekadar lolos dari fase grup, bukan hanya mencapai semifinal, melainkan membawa pulang trofi juara. Pernyataan tersebut menjadi bukti bahwa mental para pemain mulai berubah. Kini mereka tidak lagi datang hanya untuk bersaing. Mereka datang dengan ambisi memenangkan turnamen. Optimisme timnas Indonesia semakin bertambah setelah hadirnya Mitchell Bakker. Pemain muda tersebut mendapatkan apresiasi khusus dari John Hartman. Bukan hanya karena kualitasnya, melainkan karena komitmen besarnya memilih membela Indonesia di usia yang masih sangat muda. Menurut Hartman, keputusan itu menunjukkan kedewasaan yang luar biasa. Ia bahkan mengungkapkan bahwa Bakker selalu datang ke setiap sesi latihan dengan semangat tinggi. Keinginan besarnya untuk mencetak gol dan membantu timnas Indonesia terlihat jelas di setiap latihan. Semangat inilah yang membuat banyak pihak mulai menyebut Mitchell Bakker sebagai salah satu senjata baru Garuda. Apabila mampu mempertahankan perkembangan tersebut, bukan tidak mungkin ia akan menjadi kejutan terbesar timnas Indonesia di Piala AFF 2026. Kini harapan jutaan masyarakat Indonesia mulai tertuju kepada skuad Garuda. Chemistry semakin kuat. Mental semakin matang. Persiapan terus menunjukkan perkembangan positif. Namun semua itu baru akan memiliki arti ketika peluit pertandingan pertama dibunyikan. Mampukah timnas Indonesia mematahkan kutukan yang sudah bertahan puluhan tahun? Ataukah perjalanan Garuda kembali terhenti sebelum menyentuh trofi juara? Kita akan segera mengetahuinya. Kalau menurut kalian, apakah timnas Indonesia benar-benar siap menjadi juara Piala AFF 2026? Siapa pemain yang paling kalian nantikan penampilannya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa tinggalkan like, bagikan video ini kepada teman-teman pecinta sepak bola Indonesia, dan subscribe agar tidak ketinggalan setiap kabar terbaru seputar perjuangan timnas Garuda. Namun ada satu hal yang menarik perhatian selama pemusatan latihan berlangsung. Bukan hanya soal taktik atau strategi yang mulai terbentuk, melainkan perubahan mental para pemain yang dinilai sangat berbeda dibanding beberapa tahun sebelumnya. Jika sebelumnya timnas Indonesia kerap tampil penuh tekanan ketika memasuki turnamen besar, kini John Hartman melihat para pemain justru menikmati setiap proses latihan. Mereka datang lebih awal, berlatih dengan intensitas tinggi, saling memberi semangat. Bahkan tidak sedikit pemain yang tetap menambah latihan secara mandiri setelah sesi resmi berakhir. Perubahan inilah yang membuat Hartman semakin yakin bahwa fondasi skuad Garuda sedang dibangun ke arah yang benar. Meski demikian, ia tidak ingin anak asuhnya terlena. Sang pelatih berkali-kali mengingatkan bahwa semua kerja keras selama latihan tidak akan berarti jika gagal diterapkan saat pertandingan resmi dimulai. Karena itu, setiap detail kecil terus diperhatikan, mulai dari transisi menyerang, kecepatan mengalirkan bola, organisasi pertahanan, hingga komunikasi antar pemain ketika kehilangan penguasaan bola. Semua aspek tersebut terus diasah agar Indonesia tampil lebih efektif menghadapi lawan-lawan di Piala AFF. Yang menarik, beberapa pemain muda justru berhasil mencuri perhatian. Mereka tidak menunjukkan rasa gugup meski harus bersaing dengan pemain yang lebih berpengalaman. Sebaliknya, mereka tampil percaya diri dan berani mengambil keputusan di lapangan. Hal inilah yang membuat persaingan menuju skuad utama semakin sengit. Tidak ada lagi jaminan tempat. Siapa yang tampil paling konsisten, dialah yang memiliki peluang terbesar masuk daftar final. Di sisi lain, publik juga terus menantikan kejutan yang mungkin disiapkan John Hartman. Apakah akan ada nama baru yang langsung dipercaya sebagai starter? Ataukah sang pelatih tetap mengandalkan pemain-pemain senior yang sudah berpengalaman di level internasional? Jawabannya kemungkinan baru akan terlihat setelah laga uji coba terakhir. Sementara itu, perhatian juga tertuju kepada Tom Haye. Sebagai salah satu pemain paling berpengalaman di skuad Garuda, perannya bukan hanya mengatur tempo permainan. Ia juga menjadi sosok penting dalam menjaga mental tim. Dalam beberapa kesempatan, Tom Haye menegaskan bahwa seluruh pemain memiliki keyakinan yang sama. Mereka tidak datang ke turnamen hanya untuk meramaikan persaingan. Mereka datang membawa ambisi besar. Bahkan menurutnya, rasa lapar untuk menang kini terlihat hampir di seluruh anggota tim. Hal seperti inilah yang selama ini menjadi pembeda antara tim yang hanya memiliki kualitas dan tim yang benar-benar siap menjadi juara. Namun perjalanan timnas Indonesia tentu tidak akan mudah. Persaingan di Asia Tenggara semakin ketat. Setiap negara datang dengan persiapan terbaiknya. Thailand tetap menjadi salah satu kekuatan utama. Vietnam dikenal memiliki organisasi permainan yang sangat disiplin. Malaysia terus berkembang dengan kombinasi pemain lokal dan naturalisasi. Sementara Filipina juga berpotensi memberi kejutan. Artinya, tidak ada pertandingan yang bisa dianggap mudah.
Satu kesalahan kecil saja dapat mengubah jalannya turnamen. Karena itulah Hartman meminta para pemain tetap fokus pada satu pertandingan demi satu pertandingan. Ia tidak ingin skuad Garuda terbebani oleh ekspektasi yang terlalu besar. Menurutnya, ketika pemain mampu menikmati proses dan menjalankan instruksi dengan disiplin, peluang meraih hasil maksimal akan semakin terbuka. Di tengah meningkatnya optimisme tersebut, kabar mengenai Mats Hilgers masih menjadi pembahasan hangat. Situasinya bersama FC Twente belum menunjukkan tanda-tanda akan membaik. Banyak pengamat menilai, jika benar Hilgers meninggalkan klub, maka itu bisa menjadi awal baru bagi karirnya. Dengan usia yang masih berada di masa emas seorang bek tengah, kesempatan untuk bergabung dengan klub lain masih terbuka lebar. Terlebih kualitasnya sudah beberapa kali terlihat, baik bersama klub maupun saat membela timnas Indonesia. Tentu saja para pendukung Garuda berharap persoalan di level klub tidak memengaruhi performanya ketika kembali mengenakan seragam merah putih. Karena Indonesia membutuhkan pemain-pemain terbaik dalam kondisi terbaik. Lalu bagaimana dengan Mitchell Bakker? Inilah nama yang mulai ramai diperbincangkan setelah menunjukkan semangat luar biasa selama mengikuti pemusatan latihan. Meski usianya masih muda, Bakker memperlihatkan karakter yang jarang dimiliki pemain seusianya. Ia berani bersaing, tidak mudah puas, dan selalu berusaha memberikan kemampuan terbaik di setiap kesempatan. John Hartman bahkan beberapa kali memberikan pujian atas etos kerja yang ditunjukkan pemain muda tersebut. Menurutnya, kualitas teknik memang penting. Namun komitmen, disiplin, dan keinginan untuk terus berkembang adalah modal utama menjadi pemain besar. Jika perkembangan Bakker terus berlanjut, bukan tidak mungkin ia akan menjadi salah satu kejutan terbesar timnas Indonesia dalam waktu dekat. Kini seluruh mata tertuju pada keputusan akhir John Hartman. Siapa yang akan masuk skuad final? Siapa yang harus rela tersingkir di detik-detik terakhir? Dan yang paling penting, mampukah skuad Garuda menjawab kepercayaan jutaan pendukung yang sudah menaruh harapan begitu besar? Semua pertanyaan itu akan segera terjawab ketika Piala AFF 2026 resmi dimulai. Satu hal yang pasti, timnas Indonesia kini datang dengan wajah baru, semangat baru, mental baru, dan target yang jauh lebih tinggi dibanding sebelumnya. Kini tinggal bagaimana seluruh kerja keras itu dibuktikan di atas lapangan. Karena dalam sepak bola, janji tidak dihitung. Yang dikenang adalah hasil akhirnya. Dan jutaan supporter Indonesia berharap, tahun ini menjadi awal dari sejarah baru bagi Garuda. Namun justru disinilah ujian sesungguhnya dimulai. Latihan yang berjalan mulus. Chemistry yang terus meningkat. Pujian dari sang pelatih. Semua itu belum memberikan satu poin pun di klasemen. Yang akan menentukan bukan seberapa bagus latihan timnas Indonesia, melainkan bagaimana para pemain bereaksi ketika tekanan benar-benar datang. Ketika stadion dipenuhi puluhan ribu pendukung, ketika pertandingan memasuki menit-menit akhir, ketika skor masih imbang, dan ketika satu kesalahan kecil bisa menghapus kerja keras selama berbulan-bulan. Inilah momen yang akan menguji karakter sesungguhnya skuad Garuda. John Hartman tampaknya sangat memahami situasi tersebut. Itulah mengapa ia berkali-kali mengingatkan para pemain agar tidak terlena oleh pujian. Menurutnya, rasa percaya diri memang penting, tetapi rasa lapar untuk terus berkembang jauh lebih penting. Karena setiap lawan juga datang dengan mimpi yang sama. Tidak ada tim yang ingin pulang sebagai pecundang. Semua ingin mengangkat trofi. Semua ingin mencetak sejarah. Dan semua akan memberikan perlawanan terbaik. Disinilah mental juara benar-benar diuji. Sementara itu, antusiasme masyarakat Indonesia terus meningkat. Media sosial dipenuhi harapan. Perbincangan tentang susunan pemain semakin ramai. Banyak yang mulai menebak siapa yang pantas menjadi starter. Siapa yang layak menjadi kapten. Dan siapa yang akan menjadi pembeda ketika pertandingan berjalan buntu. Harapan sebesar ini tentu menjadi energi positif. Namun di sisi lain, ekspektasi juga bisa menjadi tekanan yang sangat besar. Para pemain menyadari bahwa mereka bukan hanya membawa nama sendiri. Mereka membawa lambang Garuda di dada. Mereka membawa doa jutaan masyarakat Indonesia. Dan mereka membawa mimpi yang sudah ditunggu selama puluhan tahun. Karena itulah setiap latihan dijalani dengan keseriusan penuh. Tidak ada yang ingin kehilangan kesempatan. Tidak ada yang ingin gagal sebelum berjuang. Di balik semua sorotan itu, satu nama kembali mencuri perhatian. Mitchell Bakker. Pemain muda yang baru bergabung bersama timnas Indonesia tersebut, perlahan mulai menunjukkan bahwa dirinya bukan sekadar pelengkap skuad. Ia terus bekerja keras. Tidak banyak berbicara, tetapi menunjukkan jawabannya lewat performa di lapangan. Semangatnya setiap kali mengikuti latihan menjadi salah satu alasan mengapa John Hartman memberikan apresiasi khusus. Pelatih asal Inggris itu melihat sesuatu yang sangat penting. Bukan hanya kemampuan, melainkan rasa bangga ketika mengenakan seragam timnas Indonesia. Hal seperti inilah yang seringkali tidak bisa dilatih, karena datang langsung dari dalam diri seorang pemain. Jika Bakker mampu menjaga konsistensi tersebut,
peluangnya untuk mendapatkan menit bermain tentu semakin terbuka. Dan bukan tidak mungkin, ia akan menjadi salah satu kejutan terbesar di turnamen nanti. Namun jangan lupakan satu fakta penting. Sepak bola selalu penuh kejutan. Pemain yang paling diunggulkan belum tentu menjadi pahlawan. Sebaliknya, pemain yang nyaris tidak diperhitungkan justru sering muncul sebagai penentu kemenangan. Sejarah sudah berkali-kali membuktikan hal itu. Karena itulah Hartman ingin seluruh pemain selalu siap. Baik yang menjadi starter, maupun mereka yang memulai pertandingan dari bangku cadangan. Semua memiliki peran, semua memiliki kesempatan, dan semua bisa menjadi pahlawan. Di sisi lain, Tom Haye kembali menunjukkan jiwa kepemimpinannya. Ia memahami bahwa Indonesia memiliki sejarah yang belum berpihak di Piala AFF. Namun baginya, sejarah hanya akan berubah jika ada keberanian untuk menantangnya. Itulah sebabnya ia tidak ragu mengucapkan target juara di depan publik. Bukan untuk menyombongkan diri, tetapi sebagai bentuk keyakinan terhadap kualitas tim yang dimiliki saat ini. Ucapan tersebut menjadi sinyal bahwa mental para pemain mulai berubah. Mereka tidak lagi puas hanya disebut sebagai tim yang memiliki potensi. Mereka ingin dikenang sebagai tim yang benar-benar menghasilkan prestasi. Dan sekarang, seluruh persiapan hampir selesai. Daftar pemain final akan segera diumumkan. Strategi sudah mulai dimatangkan. Kombinasi pemain terus dicoba. Semua teka-teki perlahan mulai terjawab. Tinggal satu hal yang belum diketahui. Apakah perjalanan timnas Indonesia tahun ini akan berakhir sebagai kisah yang membanggakan? Atau justru menjadi penyesalan baru yang kembali menyakitkan hati jutaan pendukung Garuda? Jawabannya akan ditentukan oleh 90 menit di atas lapangan. Bukan oleh komentar. Bukan oleh prediksi. Bukan pula oleh pujian. Karena sepak bola selalu memiliki caranya sendiri untuk menghadirkan kejutan. Dan mungkin saja, Piala AFF 2026 akan menjadi panggung lahirnya sejarah baru bagi timnas Indonesia. Sejarah yang selama puluhan tahun terus dinanti. Sejarah yang selalu gagal diraih. Namun kini, harapan itu kembali menyala. Garuda telah bersiap. Para pemain telah berjanji memberikan segalanya. Pelatih telah menyiapkan strategi terbaiknya. Sekarang, saatnya membuktikan bahwa mimpi besar itu memang pantas diperjuangkan. Karena jika bukan sekarang, lalu kapan lagi? Namun ada satu hal yang mungkin belum disadari banyak orang. Perubahan terbesar timnas Indonesia saat ini bukan hanya soal kualitas pemain. Bukan semata-mata karena hadirnya pemain diaspora. Dan bukan pula karena nama besar pelatih yang kini berada di pinggir lapangan. Perubahan terbesar itu justru terjadi pada cara berpikir seluruh tim. Dulu, setiap kali menghadapi lawan kuat, Indonesia sering datang dengan satu harapan sederhana. Jangan kalah terlalu banyak. Kalau bisa mencuri hasil imbang. Kalau beruntung, baru mencoba menang. Tetapi sekarang, mentalitas itu perlahan mulai berubah. Skuad Garuda tidak lagi datang sekadar untuk bertahan. Mereka ingin menguasai pertandingan. Mereka ingin mendikte permainan. Dan yang paling penting, mereka ingin menang. Perubahan pola pikir inilah yang mulai dirasakan John Hartman selama pemusatan latihan. Ia melihat para pemain tidak pernah puas. Setelah satu sesi latihan selesai, mereka masih meminta tambahan. Setelah melakukan satu kesalahan, mereka langsung mencoba memperbaikinya. Tidak ada yang ingin menjadi pemain biasa. Semua ingin menjadi bagian dari sejarah. Dan ketika semangat seperti itu muncul secara bersamaan di dalam sebuah tim, maka lawan manapun tidak bisa lagi menganggap remeh Indonesia. Tetapi, perjalanan menuju juara tidak pernah berjalan lurus. Selalu ada rintangan, selalu ada tekanan, selalu ada keraguan. Dan justru di momen-momen seperti itulah karakter asli sebuah tim akan terlihat. Bayangkan, pertandingan memasuki menit ke-85. Skor masih imbang. Puluhan ribu supporter berdiri memenuhi stadion. Sorakan menggema dari segala arah. Setiap sentuhan bola membuat jantung berdegup lebih cepat. Dalam situasi seperti itu, bukan pemain yang paling terkenal yang selalu menjadi penentu, tetapi pemain yang paling tenang. Pemain yang berani mengambil keputusan. Pemain yang tidak takut memikul tanggung jawab. Itulah mengapa Hartman terus membangun karakter para pemainnya. Karena trofi tidak hanya dimenangkan oleh tim yang memiliki teknik terbaik. Trofi dimenangkan oleh tim yang mampu bertahan ketika tekanan mencapai titik tertinggi. Di sisi lain, ucapan Tom Haye mengenai target juara bukanlah sekadar kalimat untuk membakar semangat. Ucapan itu adalah cerminan kepercayaan diri yang tumbuh di dalam ruang ganti timnas Indonesia. Seluruh pemain tahu, Indonesia memiliki sejarah panjang di Piala AFF. Sudah berkali-kali mencapai final. Sudah berkali-kali begitu dekat dengan trofi. Namun selalu ada satu langkah yang gagal dilewati. Luka itu masih membekas. Dan justru luka itulah yang kini dijadikan bahan bakar. Karena setiap generasi memiliki kesempatan menulis kisahnya sendiri. Generasi sebelumnya mungkin gagal.
Tetapi bukan berarti generasi sekarang harus menerima nasib yang sama. Mereka ingin memutus rantai itu. Mereka ingin mengubah cerita. Mereka ingin menjadi generasi yang akhirnya mengangkat trofi pertama untuk Indonesia. Sementara itu, sorotan kepada Mitchell Baker semakin besar. Banyak yang penasaran apakah pemain muda tersebut benar-benar mampu menjawab kepercayaan yang diberikan. John Hartman tidak sembarangan memberikan pujian. Ia melihat semangat. Ia melihat disiplin. Ia melihat keberanian. Namun di level tertinggi sepak bola, semua pujian akan hilang ketika peluit pertandingan dibunyikan. Yang berbicara hanyalah performa. Karena itu, kini semua mata tertuju kepada aksi nyata di lapangan. Tidak ada lagi ruang untuk alasan. Tidak ada lagi ruang untuk keraguan. Yang ada hanyalah kesempatan. Kesempatan untuk membuktikan bahwa Indonesia memang layak diperhitungkan. Dan jangan lupakan satu nama lagi, Mes Hilgers. Di tengah situasinya bersama klub yang masih menjadi sorotan, publik tentu berharap fokusnya tetap terjaga saat membela timnas Indonesia. Pemain besar sering menghadapi tantangan, baik di dalam maupun di luar lapangan. Yang membedakan adalah bagaimana mereka merespons tantangan tersebut. Jika mampu melewatinya, pengalaman itu justru bisa membuat seorang pemain menjadi lebih matang. Kini, hitung mundur menuju Piala AFF semakin dekat. Setiap hari latihan menjadi semakin penting. Setiap keputusan pelatih bisa menentukan nasib tim. Setiap pemain berusaha memberikan yang terbaik. Dan setiap pendukung mulai menaruh harapan yang semakin besar. Mungkin, inilah saat yang selama ini ditunggu. Saat ketika Indonesia tidak lagi hanya bermimpi, tetapi benar-benar mencoba mewujudkannya. Karena sejarah tidak pernah berubah dengan sendirinya. Sejarah berubah ketika ada orang-orang yang berani menantangnya. Apakah skuad Garuda mampu melakukan itu? Apakah tahun ini akhirnya menjadi tahun yang akan selalu dikenang oleh seluruh rakyat Indonesia? Ataukah perjalanan panjang menuju trofi masih harus berlanjut? Kita akan segera menyaksikan jawabannya. Satu pertandingan, satu momen, satu kesempatan, yang bisa mengubah segalanya. Dan ketika peluit pertama dibunyikan, tidak akan ada lagi ruang untuk janji. Yang tersisa hanyalah perjuangan. Dan perjuangan itulah yang akan menentukan. Apakah Garuda benar-benar siap terbang lebih tinggi daripada sebelumnya? Namun sebelum video ini berakhir, ada satu pertanyaan yang mungkin sekarang sedang muncul di benak jutaan pendukung timnas Indonesia. Apakah ini benar-benar saatnya Garuda mengakhiri penantian panjang yang telah berlangsung selama puluhan tahun? Ataukah kita kembali harus menerima kenyataan pahit seperti edisi-edisi sebelumnya? Jawabannya, tidak ada seorang pun yang bisa memastikan. Karena dalam sepak bola, favorit bisa tumbang kapan saja. Tim yang diremehkan bisa menjadi juara. Dan satu gol di menit-menit terakhir mampu mengubah sejarah sebuah bangsa. Tetapi ada satu hal yang berbeda kali ini. Timnas Indonesia datang bukan hanya membawa nama besar. Mereka datang membawa harapan. Harapan jutaan anak-anak yang bermimpi suatu hari bisa mengenakan seragam merah putih. Harapan para legenda yang pernah berjuang namun belum sempat mengangkat trofi. Harapan jutaan supporter yang tetap memenuhi stadion, tetap bernyanyi, tetap percaya, meski berkali-kali harus pulang dengan rasa kecewa. Karena menjadi pendukung timnas Indonesia bukan hanya tentang merayakan kemenangan, tetapi juga tentang tetap berdiri ketika tim sedang terjatuh. Tetap percaya ketika banyak orang mulai meragukan. Dan tetap mendukung ketika jalan menuju kemenangan terasa begitu berat. Kini, semua mata tertuju kepada John Hartman. Mampukah ia menyatukan seluruh potensi yang dimiliki skuad Garuda? Mampukah ia mengubah kerja keras selama pemusatan latihan menjadi kemenangan di atas lapangan? Dan yang paling penting, mampukah ia membawa Indonesia menorehkan sejarah baru? Sementara itu, Tom Haye telah berbicara dengan penuh keyakinan. Para pemain menunjukkan semangat yang luar biasa. Mitchell Baker datang dengan ambisi besar untuk membuktikan diri. Mes Hilgers masih menjadi salah satu pemain yang diharapkan mampu memperkuat lini belakang ketika dibutuhkan. Semuanya kini memiliki tujuan yang sama, mengibarkan merah putih setinggi mungkin. Namun perjalanan menuju puncak tidak akan pernah mudah. Setiap pertandingan adalah final. Setiap lawan memiliki mimpi yang sama. Dan setiap kesalahan bisa menjadi hukuman yang sangat mahal. Itulah mengapa timnas Indonesia harus bermain dengan kepala dingin, dengan disiplin, dengan keberanian, dan dengan semangat pantang menyerah yang selama ini menjadi identitas Garuda. Karena pada akhirnya, sepak bola bukan hanya soal siapa yang paling hebat. Sepak bola adalah tentang siapa yang paling siap, siapa yang paling berani, dan siapa yang mampu bertahan ketika tekanan mencapai titik tertinggi. Kini hitung mundur menuju Piala AFF 2026 terus berjalan. Hari demi hari berlalu, persiapan hampir selesai. Skuad final akan segera ditentukan. Dan tak lama lagi, seluruh rakyat Indonesia akan kembali menyaksikan Garuda terbang membawa harapan baru. Semoga ketika turnamen itu berakhir, yang terdengar bukan lagi kalimat, "Indonesia hampir juara,"
melainkan Indonesia akhirnya juara. Kalimat yang selama puluhan tahun hanya menjadi impian. Kalimat yang ingin didengar oleh jutaan rakyat Indonesia. Dan kalimat yang semoga menjadi kenyataan pada edisi kali ini. Bagaimana menurut kalian? Apakah timnas Indonesia benar-benar memiliki peluang untuk mengangkat trofi Piala AFF 2026? Atau masih ada pekerjaan besar yang harus diselesaikan sebelum bisa bersaing di level tertinggi Asia Tenggara? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Siapa pemain yang menurut kalian akan menjadi bintang timnas Indonesia di turnamen nanti? Dan berapa prediksi skor timnas Indonesia pada laga perdana? Kalau kalian menikmati pembahasan seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update terbaru seputar timnas Indonesia, kabar para pemain abroad, serta perkembangan terbaru skuad Garuda. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Salam sepak bola. Salam Garuda. Garuda di dadaku.